Halo teman-teman, selamat datang kembali di Studio Alfiansah. Di video kali ini kita akan melanjutkan petualangan Sengoku dalam mencari Dragon Ball di Dragon Ball Volume 9. Di cerita sebelumnya, Goku ingin sekali membangkitkan kembali ayahnya Uppa, yaitu Bora, yang dibunuh oleh tentara Red Ribbon. Maka ia pun pergi untuk mengambil sisa Dragon Ball di markas besar Red Ribbon. Hingga akhirnya, tentara Red Ribbon pun berhasil dihancurkan dan bolanya direbut kembali oleh Goku. Setelah dihitung-hitung, ternyata bola yang terkumpul hanya 6 buah bola naga. 4 dari Goku, 2 dari markas Red Ribbon. Dan Goku pun bersiap untuk mencari bola terakhir, yaitu bola ke-7. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Goku akan berhasil mengumpulkan semua bola naga dan membangkitkan kembali ayahnya Uppa? Kita akan tahu jawabannya di video kali ini. Goku segera mengecek Dragon radarnya. Ternyata bolanya tidak tampak di radar. Ia pikir radarnya rusak. Ia pun berencana memperbaiki radar Dragonnya ke tempat Bulma. Sementara itu, Bulma dan kawan-kawan yang bersiap membantu Goku untuk menghancurkan Red Ribbon ketemu di jalan. Mendengar Goku telah menghancurkan markas besar Red Ribbon sendirian, semuanya hampir tak percaya. Tapi setelah dicek ternyata benar, semua jadi kagum sama Goku. Akhirnya mereka semua pun kembali ke Kame House. Di sana, Bulma mengecek Dragon Radar punya Goku, dan ternyata nggak ada yang rusak. Semua jadi bingung, di mana bola terakhir itu berada. Akhirnya kakek Kame Sennin menyarankan kepada Goku untuk pergi ke tempat Baba si nenek peramal. Akhirnya Goku dan kawan-kawan pun berangkat pergi ke tempat Baba si nenek peramal. Di perjalanan sebelum Goku sampai ke tempat nenek peramal, Goku sempat menjahit bajunya dulu yang rusak. Kemudian ke tempat Uppa untuk menjemputnya. Setelah kumpul semuanya, akhirnya mereka pun pergi ke tempat nenek peramal. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Baba si nenek peramal. Baba bilang kalau mau diramal atau bertanya sesuatu harus bayar 10 juta zeni. Atau kalau nggak bisa, mereka harus bisa mengalahkan 5 petarungnya. Dengan 5 petarung dari orang yang mau diramal. Karena nggak punya uang sebanyak itu, akhirnya Goku dan kawan-kawan pun memutuskan untuk memilih bertarung saja dengan 5 petarung yang Baba siapkan. Untuk pertarungan pertama, Krillin naik arena. Dia harus menghadapi Dracula Man yang bisa berubah menjadi kelelawar. Sayang Krillin lengah, kepala botaknya berhasil digigit oleh Dracula Man hingga berdarah. Krillin yang mengeluarkan banyak darah akhirnya menyerah. Selanjutnya, Puar dan Uppa yang naik arena. Karena mereka kecil-kecil, akhirnya Baba membolehkan mereka berdua naik barengan untuk melawan Dracula Man. Uppa pakai aroma bawang putih dari mulutnya, sehingga membuat Dracula Man terus menghindar. Kemudian Puar berubah menjadi landak yang tajam. Dracula Man gak nyangka, akhirnya dia mau kabur, tapi Puar berubah menjadi tangan dan menghajar Dracula Man hingga kecebur dan kalah. Selanjutnya Yamcha yang naik arena. Kali ini lawannya adalah Invisible Man, orang yang gak kelihatan. Yamcha yang gak bisa melihat musuhnya keteteran. Dia berkali-kali dihajar oleh musuh yang gak kelihatan. Untung Krillin punya ide. Dengan bantuan Bulma dan Kame Sennin, akhirnya Invisible Man bisa jadi kelihatan. Dan akhirnya Yamcha dengan mudah bisa menghajar Invisible Man tersebut. Selanjutnya, pertarungan pindah tempat ke Devil Toilet, di mana para petarung harus bertarung di atas lidah setan, yang di bawahnya terdapat air beracun, yang bisa melelehkan apa saja, termasuk daging. Dalam perjalanan ke Devil Toilet, Kame Sennin ngomong bahwa ternyata Baba si peramal itu adalah saudara perempuannya kakek Kame Sennin. Nama aslinya adalah Uranai Baba. Namun walau saudara, Baba si nenek peramal tetap minta tarif atau bertarung dengan para jagoannya. Sampailah mereka semua di Devil Toilet. Petarung berikutnya adalah Mumi. Yamcha pun bersiap, dan pertarungan pun terjadi.
Yamcha hampir terjatuh. Akhirnya ia bangkit lagi dan mengeluarkan jurus andalannya, Roga Fufu Ken. Tapi gak mempan. Yamcha malah terdesak dan akhirnya menyerah. Selanjutnya Goku yang akan menghadapi Mumi sebagai petarung ketiga dari pihak nenek peramal. Dengan sekali pukul, Mumi itu pun langsung pingsan dihajar Goku. Lanjut ke petarung keempat dari nenek peramal, yaitu Akmen. Goku langsung menghajarnya. Akmen kaget. Ia pun segera mengeluarkan jurus andalannya, Sinar Iblis, yang bisa meledakkan hawa jahat dari tubuh lawan. Tapi Goku orangnya polos. Dia seolah gak punya sifat jahat, jadi gak ngepek. Akman jadi bingung. Akhirnya Goku dengan sekali hajar, Akman terpental ke dinding. Petarung terakhir pun muncul dari pihak nenek peramal, yaitu lelaki dengan topeng kucing. Ia sangat misterius. Ia pun minta agar pertandingan dipindah keluar. Akhirnya mereka pun berjalan keluar. Dalam perjalanan pindah arena, Goku merasa kenal dengan bau orang ini. Maka pertarungan pun segera dimulai. Goku dan lelaki dengan topeng kucing ini saling hajar. Namun Goku masih bisa mengimbangi kecepatan orang bertopeng kucing ini. Tiba-tiba, orang bertopeng kucing ini mengeluarkan jurus Kamehameha. Goku pun mengantisipasinya dengan Janjoken dan melompat ke udara. Di udara, Goku membalasnya dengan Kamehameha hingga orang ini jatuh terkapar. Kame Sennin yang menonton di sisi arena agak curiga dengan orang ini karena bisa mengeluarkan jurus Kamehameha. Jangan-jangan dia orang yang ia kenal. Tiba-tiba orang ini memegang ekor Goku. Sontak Goku pun menjadi lemah. Ternyata orang ini tahu kelemahan Goku. Sementara itu, pertandingan ini dilihat oleh Pilaf melalui satelit mata-matanya. Ia jadi tahu kelemahan Goku. Ternyata ia yang menyimpan Dragon Ball terakhir di dalam satu tempat yang tidak terdeteksi oleh radar. Lanjut ke pertarungan Goku dengan pria bertopeng kucing ini. Pria bertopeng kucing ini membanting-banting Goku. Namun tiba-tiba ekornya putus. Goku kesakitan dan dia pun siap menyerang balik. Tapi orang itu pun menyerah. Akhirnya, orang itu pun membuka topeng kucingnya. Ternyata ia adalah Son Gohan, kakeknya Son Goku. Goku senang bisa melihat kembali kakeknya, sekaligus terharu. Ia pun memeluk kakeknya. Goku memperlihatkan bola bintang 4 peninggalan kakeknya dulu. Ternyata, Baba si nenek peramal bisa mendatangkan kakek Gohan hanya dalam 1 hari saja. Kakek Gohan merasa lega melihat perkembangan Goku yang begitu pesat dan jadi anak yang kuat. Apalagi dia dilatih oleh Kame Sennin, di mana Kame Sennin adalah gurunya juga. Gohan bahkan sempat berbisik ke Kame Sennin, Goku pernah jadi monyet raksasa lagi enggak? Tapi Kame Sennin bilang, tenang aja, bulannya udah aku musnahkan. Akhirnya pertemuan singkat itu pun harus berakhir. Kakek Gohan pergi kembali ke alam arwah. Akhirnya, Goku pun minta kepada Baba si nenek peramal untuk memperlihatkan di mana letak Dragon Ball terakhir. Dengan bola ajaib miliknya, akhirnya nenek peramal memperlihatkan bahwa Dragon Ball terakhir ada dalam sebuah mobil merah sedang menuju ke arah situ. Goku jadi bersemangat. Akhirnya ia pun bersiap-siap untuk mengambil Dragon Ball terakhir. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Goku akan berhasil merebut kembali Dragon Ball terakhir? Atau orang yang di mobil merah ini, yang notabene adalah Raja Pilaf, yang akan berhasil merebut Dragon Ball dari Goku? Kita akan lihat jawabannya pada video selanjutnya. Terima kasih teman-teman atas dukungannya telah menonton video ini. Kalau teman-teman suka, klik like, share, dan komen. Terima kasih semuanya. Bye-bye.